Shalom, selamat malam dan salam damai sejahtera umat Gereja Masehi Injili Indonesia Jemaat Nazaret. Kembali kita dipersatukan di dalam persekutuan yang indah untuk berbakti di dalam hadirat Tuhan melalui ibadah rumah tangga hari ini Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, di mana pada malam hari ini ibadah rumah tangga kembali kita lakukan secara online. Tidak mengurangi sukacita kita bersama dengan keluarga yang dikasihi untuk bersama-sama datang menghadap Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Karena itu, segera kita akan mulaikan ibadah pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan malam hari ini. Jemaat yang terkasih, mari membuka ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Kita mau bersama-sama melakukan kidung pujian lewat kidung jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan apa yang seterusnya. Saudara-saudaraku semua, membuka ibadah malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber cinta kasih, umat-Mu bersyukur ya Allah, sebab Engkau bekerja mengumpulkan kami dalam ibadah keluarga malam hari ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menghadirkan diri-Mu dalam wujud manusia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia, umat-Mu menikmati cinta kasih-Mu. Biarlah melalui perjumpaan ibadah malam ini, umat-Mu merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 72, baitnya yang pertama. Nama Yesus berkumandang.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam puji-pujian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Dan burung layang-layang, sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Melengkapi puji-pujian malam hari ini, kita bersama-sama menyanyikan Ku di Tangan-Mu. Jemaat dan umat Tuhan bersama-sama dengan keluarga terkasih, tiba saatnya kita akan menerima pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama dilayani oleh hamba Tuhan, Diaken Siegfried Rivo Scipio. Mari persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang baik, sungguh baik di dalam segala kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami tertunduk hanya kepada Bapa di surga. Kami meminta pertolongan jamaah Tuhan atas pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai hamba, karena lewat segala kekurangan, ketidakmampuan kami, biarlah Tuhan senantiasa memampukan apa yang harus kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa akan memelihara, memampukan kami lewat Roh Kudus-Mu yang Engkau akan curahkan bagi kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan ini Tuhan menjadi suatu remah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami terbuka hati,
kami terbuka pikiran, dan kami sudah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa sembahyang kami, doa syukur kami. Kami hanya naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Yosua 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayatnya yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, pokok renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Kuatkan Hati, di mana dalam Yosua 1 ayat 13 mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bersama Yosua adalah pemimpin muda, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa yang kudus, bangsa Israel, untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, dijanjikan Tuhan juga kepada Yosua. Tuhan Yesus mengkonfirmasikan di ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata kunci di sini seperti di ayat 3 adalah seperti yang dijanjikan kepada Musa. Dan di ayat 5 seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Suatu beban berat yang akan dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih dari 2 juta bangsa Israel generasi kedua, setelah generasi pertama mati di padang gurun karena kedekilan dan tegar tekuk mereka. Di situ kita lihat di ayat berikutnya lebih dari 3 kali di ayat ke-6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Namun di ayat 7 hanya menguatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kedua kali Tuhan berkata sejauh ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua. Di ayat 9 diingatkan kembali, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai 3 kali Allah ada mengatakan kepada Yosua, Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu ini tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali Tuhan mengatakan itu kepada Yosua. Karena Tuhan tahu Yosua tidak kuat, tidak teguh. Jangan tawar dan kecut. Yosua tahu dalam dirinya ada tawar dan kecut, apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan juga. Ada kata kunci di ayat ke-8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, supaya renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain Tuhan menguatkan, meneguhkan, tapi juga dikatakan di situ jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. Singa tidak mungkin menikmati buruannya sambil berlari. Yang terjadi ialah singa perlu duduk, tenang, dan makan. Demikianlah juga Yosua di tengah kesibukannya, ia mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel
memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Tentu sangat susah untuk duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu, sebentar lagi jam 7. Saya siap untuk melakukan kegiatan saya berikutnya, tidak terburu-buru. Dan itu yang diminta Tuhan untuk Yosua dan juga kepada kita semua. Dan apa buah yang ditunjukkan Yosua karena ketaatan merenungkan firman Allah siang dan malam? Kita lihat janji Tuhan itu di ayat 5. Aku menyertai Musa. Demikian juga aku akan menyertai engkau. Kita lihat juga Yosua pada pasal ketiga. Ketika akan menyeberangi sungai Yordan, dikatakan di situ, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan langsung mengenapi janjinya yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 5, segera. Dan di ayat 3, aku akan membesarkan namamu sehingga mereka tahu, orang-orang Israel tahu bahwa Yosua disertai Tuhan. Dan perintah Tuhan itu, 1, renungkanlah perkataan ini siang dan malam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya berbicara kepada Anda semua dan kepada anak-anak muda dimanapun Anda berada, karena saya juga muda dan diberi tanggung jawab yang begitu besar untuk memimpin. Salah satunya, saya pernah diangkat menjadi tim leader dalam suatu pekerjaan yang harus saya lakukan. Namun sebelum saya melakukan hal itu, kita melakukan toolbox talk atau berbicara sebentar untuk menghadapi pekerjaan itu, supaya pekerjaan itu dikerjakan dengan aman, jangan terburu-buru, supaya kita jangan mendapat suatu kecelakaan. Namun, di saat saya melakukan pekerjaan itu, seringkali saya juga merasa takut, karena di situ ada seseorang yang kompetensinya atau cara kerjanya masih kurang. Disitulah saya merasa tawar hati, kecut, tidak percaya diri kepada orang tersebut. Tapi dengan akal pikiran yang Tuhan berikan bagi saya menegur rekan tersebut dengan kasih, dengan sabar, mengutarakan yang mana pekerjaan ini menanggung resiko yang cukup berat. Jadi saya sarankan untuk teman ini menjauh dari pekerjaan kami, membantu secara fisik mempersiapkan alat-alat kerja, dan akhirnya pekerjaan itu bisa diselesaikan dan kita semua bisa merasakan pekerjaan itu aman. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau berdasarkan itu dari hati dan mempunyai kemampuan,
tentunya akal pikiran hati kita itu akan turut bekerja sehingga kita melangkah, berkata, bertindak, itu tentunya akan mendapatkan suatu hal yang baik, pekerjaan yang aman, keselamatan, dan kerja kita ada di dalam pengawasan diri kita. Tidak lebih, kita selalu meminta kepada Tuhan untuk selalu menyertai kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang kekasih, anak muda dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi, kalau Tuhan telah memilih Anda, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Anda. Tuhan tahu kita takut. Tuhan tahu kita cemas. Tuhan tahu kita kecut. Dan mungkin banyak rasa ketakutan. Insecurity dalam kehidupan ini, apakah kita mampu melakukan hal ini? Hanya satu rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan ini dan jadikannya, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yosua dengan sungguh-sungguh memperkatakan, merenungkan, dan nanti melakukannya, dia juga mendapat yang disebut leader. Dia mendapat warisan apa yang sudah dia lakukan. Kita lihat di Yosua 2, ketika mata-mata yang diutus melihat kota Yeriko, di sana kita melihat Rahab berkata di situ pada Yosua, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Yosua menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulunya sudah membuat musuh tawar hati. Kita sebagai pemimpin, baik muda maupun tua, tetapi saya berbicara kepada generasi muda, jangan lakukan apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka melakukan fondasi yang baik, dan kita meneruskan dengan kekuatan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita boleh memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan belajar berbagai filsafat. Tapi jangan lupa, yang terutama adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan akan menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Yesus berkata
camkanlah supaya kamu tidak takut dan gelisah. Kenapa? Camkanlah. Karena kita cenderung takut dan gelisah. Tetapi karena kita tahu bahwa semua ini harus terjadi. Bahkan pun yang kita hadapi di tahun 2022 dan seterusnya, kita harus berhati-hati agar kita tidak takut dan gelisah. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang telah kita terima, kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Mari kita respon dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan apa yang seterusnya. Jemaat yang penuh dengan berkat Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Untuk jemaat yang berada di rumah bersama-sama dengan keluarga dapat memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah dibagikan atau dapat melalui transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Untuk mengantar kita dalam membawa ucapan syukur kita, bersama-sama kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kita bersama-sama menjalankan dan memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 208 baitnya yang pertama. Tabur waktu pagi. Saudaraku, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Bapa, di hari yang indah ini, di dalam nafas kehidupan dan hari yang telah kami jalani. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Walaupun kami terpisah ragawi, namun kami terlekat di dalam satu persekutuan orang percaya. Kami sungguh bersyukur, karena di dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan salah, Tuhan tetap menemui kami. Di dalam kelemahan kami pun,
Tuhan tetap menopang kami, bahkan di dalam kekurangan dan ketidakmampuan kami. Kami tetap terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Sungguhlah tidak terhitung berkat yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga. Terus menguatkan kami dan memampukan kami untuk tetap berjalan dan melangkah maju. Ya Bapa, malam hari ini sebagai ungkapan syukur kami, lihatlah kami pada saat ini mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan tersebut sebagai korban syukur kami. Tidak seberapa yang kami bawa dan beri, namun tiliklah hati kami yang memberi dengan kerendahan dan ketulusan hati, karena kami sungguh mencintai-Mu ya Bapa. Layakkan dan kuduskan persembahan kami ini, agar menghasilkan asap yang lurus, naik membumbung ke atas, berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami membawa di dalam doa mereka yang akan mengelola persembahan ini, di dalam abdi mereka, di dalam bakti hati mereka. Turunkan hikmat serta kejujuran, agar milik-Mu ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk pembangunan rumah-Mu dan untuk menjangkau sesama kami yang membutuhkan. Ajarlah kami selalu untuk tidak mempertahankan harta dunia kami, atau larut dalam rasa kekurangan kami, sehingga kami lupa menghitung berkat dan anugerah Tuhan yang selalu turun tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia untuk mengucap syukur bagaimanapun keadaan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, pemilik kehidupan dan sumber berkat kami. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama diberkati lewat kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Lelet Bansaga.
Saudaraku yang terkasih, melengkapi bakti iman kita pada malam hari ini, mari kita membawa doa, pergumulan, serta harapan kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Diaken Siegfried Rivo Scipio, dan kita akan bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih begitu besar kasih sayang dan cinta kasih Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami semua. Kalau tadi kami boleh menyanyi, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau menaikkan doa serta permohonan-permohonan yang kami bawa dalam salah satu bentuk harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Bagaimana Tuhan sudah menyertai dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam kehidupan keluarga Kristen yang selalu ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Khususnya jemaat keluarga Gemindo Nazaret yang Tuhan berkati. Kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik itu pekerjaan kami, usaha kami, sekolah anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dengan bimbingan serta tuntunan kasih sayang Tuhan Yesus, bahwa apa yang kami kejarkan dapat hasil yang terbaik. Bagi puji hormat akan nama Tuhan, kehidupan kami Tuhan Yesus jaga dan pelihara. Berkati selalu dengan segala kendala dan masalah. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat Gemindo Nazaret yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, hamba meminta dengan yakin dan percaya Tuhan akan menjamah, memulihkan, serta mendapat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Karena Engkau Tuhan, kami tahu Engkau sebagai dokter, tabib, penolong, iman dalam setiap kehidupan jemaat kami yang sakit. Kiranya Tuhan akan tetap dengan senantiasa akan menyembuhkan dan menyehatkan mereka sedia kala dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat pertolongan Tuhan yang akan memberikan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau menjaga, memelihara bangsa dan negara ini. Pimpinan yang sudah dipercayakan memimpin untuk bangsa dan negara ini. Mulai pemimpin dari yang tertinggi dan yang paling rendah. Dari presiden sampai tingkat RT. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, kebaikan pada mereka,
semua agar boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang mementingkan ketentraman bagi kehidupan masyarakat, terlebih bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Gereja kami juga kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Tuhan mau memberkati di setiap pelayanan gereja kami. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun setiap pelayanan kami, baik ibu pendeta, majelis jemaat, seluruh kategorial. Tuhan akan tetap menuntun dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang hidup. Di dalam ketidaksempurnaan doa ini, kiranya dapat kita sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Karena itu sebelum menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Diaken Siegfried Livoskipio, kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari nyanyian Kidung Baru nomor 184 baitnya yang pertama. Engkau milikku abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita menerima berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret Rabu 16 Februari tahun 2022. Sebelum kita akan berpisah, izinkan saya mewakili kelompok majelis bertugas untuk menyampaikan beberapa pengumuman ibadah. Esok hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 pukul 7 malam diadakan ibadah Komisi Pelayanan Kategorial Perempuan yang akan diadakan secara online via aplikasi Zoom. Pada hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022, pukul 7 malam, diadakan diskusi Alkitab Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda, juga lewat aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu, kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah Minggu pagi Epifania yang ke-6 secara live streaming lewat aplikasi YouTube, Facebook maupun Zoom, di mana kita akan bersama-sama dipimpin oleh Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga pada pukul 9 pagi. Akhirnya kami mewakili pendeta, kelompok majelis bertugas, dan seluruh majelis Jemaat Gemindo Nazaret mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah disediakan oleh Bapak Ibu Jemaat terkasih bersama-sama dengan keluarga di dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mari kita undur dari ibadah ini dengan hati penuh sukacita dan berkat Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat malam, tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat bersama-sama dengan keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.